Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal qadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan menjauhi larangan secara mutlak. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia, terutama kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ketika ada pertanyaan kemanakah perjalanan yang paling jauh dan begitu memberatkan, sebagian orang mengatakan perjalanan yang jauh dan memberatkan ketika manusia berkeliling dunia ataupun keliling Nusantara. Sebagian lagi mengatakan perjalanan yang jauh dan memberatkan ketika manusia mendaki gunung yang tinggi seperti Gunung Bromo, Gunung Jaya-Wijaya di Papua. Jawaban ini memang tidak salah. Secara kasat mata, perjalanan tersebut memang jauh dan sangat melelahkan. Selain membutuhkan fisik yang prima, kita juga harus memiliki kemampuan finansial yang cukup. Kalau kita merenungkan bersama, bagi sebagian orang ternyata perjalanan yang jauh dan memberatkan adalah perjalanan menuju ke masjid. Karena ada sebagian orang yang mampu mendaki gunung yang tinggi, sebagian lagi manusia mampu travel dan berwisata berkeliling ke seluruh penjuru dunia dan pelosok Nusantara. Tapi ketika jarak antara rumah dengan masjid tidak sampai berpuluh-puluh meter ataupun beratus-ratus meter, ternyata langkah kakinya tidak sampai ke masjid. Padahal perjalanan ke masjid tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ini membuktikan bahwa perjalanan yang jauh dan memberatkan adalah perjalanan menuju ke masjid. Ma'asyiral muslimin, marilah kita simak saat Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada salah seorang sahabat Nabi yang tunanetra. Saat itu Abdullah bin Ummi Maktum berkonsultasi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku tidak mempunyai orang yang bisa menuntunku ke masjid, maka aku mohon diberikan keringanan untukku sholat di rumah. Saat itu Rasulullah SAW memberikan keringanan kepadanya. Namun ketika beliau hendak pulang, Rasulullah SAW memanggilnya dan bersabda, apakah kau mendengar suara azan atau panggilan sholat? Kemudian dia menjawab, benar ya Rasulullah, saya mendengar suara azan. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, kalau demikian hendaklah engkau penuhi panggilan azan atau sholat berjamaah. Setelah mendengar jawaban Rasulullah SAW tersebut, Abdullah bin Ummi Maktum begitu semangat menunaikan sholat berjamaah di masjid. Bahkan beliau dipercaya Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan subuh. Dapatkah kita membayangkan seorang tunanetra tidak memiliki penuntun berjalan ke masjid, di mana pada saat itu belum ada cahaya penerangan dan masih banyak binatang buas? Ternyata sosok Abdullah bin Ummi Maktum yang tunanetra begitu antusias sholat berjamaah di masjid. Subhanallah. Selanjutnya mari kita belajar dari kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'ban. Sa'ban rela menempuh perjalanan dari rumahnya menuju Masjid Nabawi dengan menempuh perjalanan 3 jam lamanya. Beliau rela menempuh perjalanan yang jauh karena mendapatkan motivasi dari Rasulullah SAW tentang betapa banyaknya pahala
bagi orang yang melaksanakan ataupun melangkahkan kakinya ke masjid. Dua kisah ini tentunya menjadi motivasi bagi kita semua untuk bersama-sama memakmurkan masjid dengan cara yang sangat sederhana. Kita tunaikan sholat berjamaah di masjid. Marilah kita bermuhasabah, merenungi diri dari pesan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wanzuru nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Pada surat Al-Hasan ayat 18 di atas, Allah Subhanahu wa taala begitu jelas menerangkan agar kita bermuhasabah untuk mempersiapkan bekal terbaik yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Salah satu bekal terbaik yang akan dipertanggungjawabkan adalah anggota badan kita, termasuk tangan, kaki, mata, telinga, lisan dan seluruh anggota badan. Semua akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berbahagialah bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejak awal mempersiapkan bekal untuk hari akhirat dengan menabur amal soleh dan berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW menjelaskan tentang perkara-perkara yang akan ditanyakan pada hari kiamat. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya atau dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskan, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan, tentang hartanya, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, serta tentang tubuhnya untuk apa dipergunakan. Hadis riwayat Tirmizi. Senada dengan pesan Rasulullah SAW, marilah kita renungkan bersama bagaimana jadinya ketika Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban anggota badan kita, sementara langkah kaki kita semasa di dunia tidak pernah digunakan untuk berjalan ke masjid. Bagaimana jadinya ketika ditanya Allah, ternyata langkah kaki kita digunakan di jalan maksiat. Pada kesempatan yang mulia ini, sekali lagi khotib berpesan kepada kita semua, marilah kita tekadkan kepada diri kita pribadi untuk bersama-sama memakmurkan masjid, terkhusus sholat berjamaah di masjid. Karena setiap hari dalam keseharian, dalam sehari satu malam, kita diingatkan para muadzin untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pada lafaz yang dikumandangkan muadzin selalu didahulukan lafaz hayya 'alas shalah, baru kemudian disusul dengan hayya 'alal falah. Artinya, ketika manusia mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat 5 waktu, mereka lah yang disebut akan mendapatkan kemenangan ataupun keberuntungan. Begitu juga ketika kita membaca surat Al-Fatihah pada ayat yang 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Artinya, ketika kita mau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita tunaikan kewajiban terlebih dahulu. Salah satunya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin, demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Marilah bersihkan hati dan pikiran kita agar kita benar-benar mampu membulatkan tekad untuk menempuh perjalanan ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan bimbingan agar anggota badan kita, hati kita berada dalam ketaatan dan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Amin.